Baik Ibu, baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa untuk teman-teman yang dimaksud masing-masing. Berdoa boleh. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Eva Zahra, Hadir Ibu. Rintan, Hadir Ibu. Yusuf, Jadi Ibu, Tania. Hadir Ibu. Hari ini semuanya hadir ya anak-anak. Alhamdulillah Ibu. Baik, untuk pelajaran pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang menciptakan puisi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, peserta didik diharapkan mampu menciptakan puisi dengan tema tertentu. Kemudian, sebelum ke materi, coba anak-anak lihat puisi ini. Kemudian coba dibaca dalam hati kalian. Sudah? Sudah. Ibu akan bertanya, ketika kalian membaca puisi ini, apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian pahami dari puisi ini? Ibu. Silakan Yusuf. Jadi setelah membaca puisi ini, merasakan adanya perbandingan cita perumpamaan. Cita yang sederhana, seperti halnya kata yang tak seperti capai kayu pada api yang menjadikan nyata. Baik, beri tepuk tangan untuk Yusuf. Selanjutnya pengertian puisi. Puisi ini adalah karya sastra yang menggunakan bahasa indah dan padat untuk menyampaikan perasaan, pengalaman atau imajinasi. Selanjutnya, ciri-ciri puisi yang pertama itu menggunakan diksi atau pilihan kata yang kaya makna. Yang kedua berirama dan sering memiliki pola tertentu. Yang ketiga padat makna dengan pengungkapan simbolis atau metaforis. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah menciptakan puisi. Yang pertama, kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Kita harus memilih topik yang ingin diungkapkan seperti cinta, alam, kehidupan, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua itu menciptakan imajinasi. Kita harus menggunakan pengalaman atau hayalan kita untuk menggambarkan perasaan. Yang ketiga, memilih diksi. Kita harus memilih kata-kata yang kuat, unik, dan penuh makna. Yang keempat, mengatur struktur. Tentukan bentuk puisi bebas atau terikat seperti pantun atau soneta. Dan yang terakhir, menciptakan irama dan rima. Jika diinginkan, gunakan pola bunyi agar puisi terdengar lebih indah. Kemudian yang selanjutnya itu ada unsur-unsur puisi. Anak-anak ada yang tahu apa itu unsur-unsur puisi? Silakan. Siapa yang tahu? Ibu. Silakan Yusuf. Ibu. Jadi unsur-unsur puisi itu adalah bagian-bagian yang membentuk puisi. Baik, terima kasih Yusuf. Ada lagi? Sudah? Benar sekali. Unsur-unsur puisi itu adalah unsur yang membentuk atau membangun puisi tersebut. Nah, unsur-unsur puisi ini ada tema. Tema ini adalah ide pokok atau gagasan utama dalam puisi. Yang kedua, ada diksi. Diksi ini adalah pilihan kata yang digunakan untuk menciptakan suasana dan makna. Yang ketiga, imaji. Imaji ini merupakan gambaran yang melibatkan panca indera, visual, auditori, atau taktil. Yang keempat, rima. Rima ini adalah pola bunyi yang diulang untuk menciptakan harmoni. Yang kelima adalah gaya bahasa. Gaya bahasa ini adalah penggunaan metafora, personifikasi, hiperbola, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat ini adalah pesan yang disampaikan penulis kepada pembacanya. Kemudian yang selanjutnya, kita akan menciptakan sebuah puisi. Coba kalian lihat gambar yang ada di depan. Ibu akan meminta kalian untuk menciptakan puisi dari tema-tema di atas. Kalian boleh memilih salah satu saja. Ketika kalian melihat gambar-gambar ini, yang ada di
benak kalian itu diksi-diksi apa saja yang kalian pikirkan ketika melihat gambar itu? Silakan kalian untuk menciptakan sebuah puisi. Ibu beri waktu 15 menit ya anak-anak. Sudah? Sudah semua? Sudah, Ibu. Coba Ibu akan tanya kepada kalian, siapa yang berani maju untuk membacakan puisi yang sudah diciptakan? Saya, Ibu. Silakan Rintan. Rintan menciptakan puisi, temanya tentang apa? Aku menggunakan tema pemandangan, Ibu. Baik, silakan dibacakan Rintan. Baik, Ibu. Sanandika, Rintang Ratriana Dewi. Hamparan ilalang bergoyang, mendengar irama dersikan alam. Aku mendekat pada sebuah bayangan, namun ia terus menghindar. Terkadang aku lelah menunggu suatu hal yang tidak bisa aku kendalikan. Bahkan aku tidak sanggup untuk membayangkan. Rusak dalam sebuah hubungan, mengasingkan jiwa yang pernah bersama, menjadikan ego sebagai pemenangnya. Beri tepuk tangan untuk Rintan. Baik, Rintan mengambil tema pemandangan. Bagus sekali ya Rintan ciptaan puisinya. Terima kasih, Ibu. Kemudian siapa lagi yang ingin membacakan puisinya? Ayo anak-anak. Kalian pasti sudah hebat-hebat. Saya, Ibu. Silakan Eva. Eva, tema yang diambil apa? Persahabatan, Ibu. Baik, silakan dibacakan Eva. Kalis karya Eva Zahra. Lihat betapa angkuhnya makhluk itu. Bagaimana mungkin tubuh kecil itu membantu? Bisik-bisik ilalang dia durkasa. Tak juga kurun berhenti, ia tetap derana. Hingga binar lebih dari sepasang mata pun menoleh ke arahnya. Terdiam, termangu. Menatap tubuh kecil itu, mendorong bayangan hitam besar tanpa peduli jika waktunya terhisap. Baik, terima kasih, Ibu. Beri tepuk tangan untuk Eva. Kalian sudah pada hebat-hebat ya menciptakan puisi, pemilihan diksinya sudah sangat bagus-bagus sekali. Silakan yang selanjutnya, ada lagi yang berani? Yusuf, silakan Yusuf. Yusuf memilih tema yang mana? Aku pemandangan. Baik, silakan Yusuf dibacakan puisi. Surga dunia karya Yusuf. Jiwaku berseri menatap indahnya alam, semanis awan putih yang menghiasi langit. Dataran hijau menutupi bumi yang cantik, yakni mahakarya Tuhan, surga dunia. Luar biasa sekali Yusuf.
semua ya, menciptakan puisi sudah pada pandai-pandai. Kemudian yang terakhir, Tania mau mencoba? Silakan Tania. Tania mengambil tema yang mana? Orang tua ibu. Silakan dibacakan Tania. Orang tua karya Tania. Di balik keriput di wajahmu terukir kisah panjang penuh perjuangan. Tangan yang dulu kuat menggenggam sekarang penuh cinta yang tak pernah pudar. Kau ajarkan kami tentang sabar meski hidup tak selalu mudah. Setiap langkahmu penuh pengorbanan untuk masa depan yang lebih cerah. Saat dunia terasa berat, kau adalah tempat berlindung yang paling aman. Bahkan dalam keheningan malam, doamu selalu menyertai setiap langkah kami. Orang tua, kalian adalah cahaya yang tak pernah padam meski malam datang. Betapa kami bersyukur memiliki cinta yang tak terukur. Terima kasih. Baik, terima kasih Tania, beri tepuk tangan untuk Tania. Masya Allah, sangat luar biasa sekali kalian ya. Bagaimana ketika menciptakan puisi, apakah kalian merasakan kesulitan atau menurut kalian itu mudah-mudah saja? Merasa kesulitan ibu. Agak sulit bu. Iya. Kenapa? Menentukan diksinya itu patut susah. Jadi kendalanya itu menentukan diksinya itu Iya. sedikit kesulitan ya kadang-kadang. Iya. Tapi kalian sulit untuk menentukan diksi saja. Puisi-puisi kalian sudah pada bagus-bagus. Bagaimana ketika kalian nanti sudah menentukan diksi itu sudah kalian sudah pandai-pandai. Baik, sepertinya materi pada pagi hari ini Ibu cukupkan. Selanjutnya Ibu akan bertanya kepada kalian bagaimana perasaan kalian hari ini ketika Ibu minta kalian untuk menciptakan sebuah puisi. Apakah kalian merasakan senang atau deg-degan atau bagaimana? Saya Ibu. Silakan Yusuf. Baik Ibu, terima kasih. Jadi saat menciptakan puisi kita akan menuangkan ide dan ekspresi kita Ibu. Tentunya juga kita memasukkan emosi dalam puisi kita. Maka dengan kita membuat puisi, maka hati akan semakin lebih tenang karena ekspresi dan emosi yang ada dalam diri keluar. Baik, Yusuf berpendapat bahwa menciptakan puisi itu dapat menyalurkan perasaan kita, emosional kita. Kemudian ada lagi yang ingin berpendapat? Cukup? Cukup Ibu, cukup. Baik anak-anak, sepertinya pelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Siapa di sini yang mau menyimpulkan materi pada pagi hari ini? Saya Ibu. Silakan Rintan. Terima kasih Ibu. Saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu kita belajar tentang puisi. Sehingga di dalam puisi itu ada yang namanya tema, kemudian ada juga rima, ritma yang akan selaras di dalam puisi tersebut. Nah, terus kemudian kita tadi juga sudah belajar membuat puisi Ibu, sehingga dalam memilih diksi yang baik bagaimana, kemudian bagaimana caranya menyampaikan emosi itu dalam sebuah puisi. Baik, terima kasih Rintan. Beri tepuk tangan untuk Rintan. Baik anak-anak, terima kasih untuk partisipasi kalian pada pagi hari ini. Kita hari ini sudah belajar tentang bagaimana menciptakan puisi. Kita juga mengetahui apa saja unsur-unsur puisi. Kemudian kita juga mengetahui bagaimana kita menciptakan puisi. Kemudian selanjutnya Ibu akan menyampaikan bahwa puisi ini adalah sebuah tulisan yang disampaikan melalui perasaan dan imajinasi kita. Ibu harap kalian terus belajar di rumah, terus belajar bagaimana menciptakan puisi lebih indah lagi. Karena ketika kalian suka menulis puisi, siapa tahu nanti suatu hari nanti kalian bisa menjadi seorang sastrawan
Baik, terima kasih anak-anak. Ibu cukupkan sampai di sini. Kalian terus jaga kesehatan, terus belajar, banyak membaca di rumah ya. Ibu cukupkan dari Ibu Andri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rintan Ratriana Dewi dengan NPM 2213041077 sebagai observer lisan dari saudara Prisna Yunita Dwi Fauzia dengan NPM 2213041054 pada variasi mengadakan variasi dengan topik menciptakan puisi pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 9.00 di kelas N36. Baiklah, adapun poin dalam variasi gaya mengajar guru yang pertama, suara. Prisna Yunita memberikan suara atau variasi nada seperti volumenya yang dikeraskan untuk menjangkau audiens atau menjangkau siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Kemudian, Prisna Yunita menggunakan kecepatan berbicara yang sedang sehingga siswa-siswa dapat memahami apa yang disampaikan oleh mahasiswa Prisna Yunita. Kedua, mimik dan gerak. Prisna Yunita mengadakan perubahan mimik saat menjelaskan materi yang disampaikan. Kemudian diperjelas dengan gerakan tubuh seperti tangan dan juga badannya sehingga siswa-siswa dapat memahami atau lebih mudah untuk memahami maksud yang diinginkan oleh Prisna Yunita. Ketiga, kesenyapan. Mahasiswa Prisna Yunita memberikan jeda saat diskusi berlangsung. Hal itu dilakukan agar memberikan senyap atau hening dalam pembicaraan. Kemudian, poin yang keempat, kontak mata. Mahasiswa Prisna Yunita melangkahkan pandangan mata kepada setiap peserta didik untuk memberi perhatian. Poin kelima, perubahan posisi. Prisna Yunita bergerak berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan arah yang berbeda-beda agar bisa memberikan fokus kepada siswa-siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Kemudian, yang poin keenam, Prisna Yunita memberikan tekanan pada butir-butir penting pada saat penyampaian menggunakan bahasa lisan. Namun, Prisna Yunita masih sering melihat PowerPoint yang ada di TV, sehingga hal tersebut dapat dilihat oleh siswa-siswa bahwa Prisna Yunita membaca atau memperhatikan PowerPoint lebih lama. Kemudian, variasi penggunaan media dan alat bantu pengajaran. Yang pertama, variasi visual. Prisna Yunita menggunakan alat bantu seperti PowerPoint yang ditampilkan di TV pada kelas tersebut. Kemudian, variasi aural. Prisna Yunita menggunakan berbagai suara langsung dalam proses pengajaran atau suara langsung saja yang digunakan Prisna Yunita pada saat pengajaran. Kemudian pada poin ke-9, Prisna Yunita menggunakan alat bantu yang dapat dipegang. Itu belum dilakukan karena Prisna Yunita pada keterampilan mengadakan variasi itu tidak menggunakan alat yang dipegang, namun menggunakan PowerPoint yang ada di TV.
Selain itu, Prisna Yunita memberikan visual atau memberikan gambar yang ada di TV sehingga siswa-siswa dapat melihat secara langsung atau siswa-siswa dapat mencapai titik fokusnya pada saat mendengarkan atau menyimak yang disampaikan oleh mahasiswa Prisna Yunita. Kemudian, variasi pola interaksi kegiatan siswa. Prisna Yunita sudah bagus dalam memperkenalkan perubahan dalam pola interaksi antara Prisna Yunita dan juga perhatiannya kepada siswa-siswa, sehingga selain itu Prisna Yunita juga memberikan perhatian saat siswa-siswa mengerjakan tugasnya, seperti melihat satu persatu pekerjaan yang dilakukan oleh siswa-siswa tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.